guys, and welcome back to Lala. So, stay on my channel. Anyway, sorry banget, gue nggak upload video di minggu kemarin ya. Nah, sekarang gue upload video terbaru. Nah, gue curhat sedikit nih, ngebacot sedikit nggak apa-apa lah ya. Nah, gue tuh udah nggak upload video baru di minggu kemarin, tetapi sayangnya kena copyright. Video gue di take down sama si YouTube karena klaim hak cipta gitu kan, klaim hak cipta gitu. Jadi gue harus tag ulang gitu ya. Mohon bersabar, namanya juga konten kreator pemula gitu kan. Nah, langsung saja kita bercerita tentang misteri kematian anak perempuan di sebuah apartemen. Konon anak perempuan itu katanya kelaparan, tidak diurus dengan keluarganya. Anyway, you like the video, you can click tombol subscribe, turn on notification, like, comment, and share. Thank you very much. I try to give you something more story. Do you see? I see. Kasus kematian anak dan kehilangan anak di apartemen, ya bisa dibilang apartemen perumahan multi-unit di Gumi, Korea Selatan, yang konon katanya menyimpan kisah misterius atas kehilangan anak dan kematian anak. Bagaimana ceritanya? Ditemukan bocah berusia 3 tahun di sebuah perumahan multi-unit di kota Gumi. Konon katanya anak itu tidak diurus dengan keluarganya, sehingga sebelum ditemukan 6 bulan dia mati kelaparan di apartemen. Kronologi kejadiannya adalah ada 2 orang perempuan yang tinggal di apartemen, masing-masing memiliki keluarga. Nah, ternyata 2 orang perempuan ini sama-sama hamil dan sama-sama melahirkan di apartemen tersebut. Dan jenis anaknya itu, jenis kelaminnya juga perempuan. Tetapi polisi mencurigai salah satu perempuan ini karena Kim tertangkap bahwa dia menemukan sebuah mayat bocah berusia 3 tahun. Polisi pun menuduh bahwa Kim yang telah menelantarkan anak yang umur 3 tahun ini sampai mati kelaparan tidak diurus karena Kim ingin menikah lagi. Tetapi usut punya usut bahwa bocah 3 tahun itu bukanlah anak dari Kim. Lalu siapakah ibu dari anak yang meninggal dunia ini? Dan ibu mana yang tega menelantarkan bocah malang ini sampai mati kelaparan di apartemen itu? Pada bulan Agustus 2020, Kim ditangkap sebagai tersangka karena polisi menduga bahwa Kim telah menewaskan anak itu dan menelantarkan anak itu di apartemen sendirian. Ternyata hasil pemeriksaan menyatakan bahwa yang meninggal itu bukanlah anak Kim. Lalu, anak siapakah itu? Penyelidikan lebih lanjut lagi. Nah, seperti yang gue katakan bahwa di apartemen itu ada 2 orang bumil dan ada 2 orang mempunyai anak perempuan, bocah cilik ya. Nah, ternyata polisi pun menangkap satu tersangka lagi yang dicurigai, yaitu Seok. Usut punya usut, kan benar gue katakan tadi bahwa si Seok juga melahirkan anak perempuan. Ternyata anak perempuan itu yang meninggal di apartemen itu adalah anak si Seok, bukan anak si Kim. Jadi tanda tanya besar bahwa kemanakah anaknya si Kim? Kalau yang mati itu bukan anak Kim, melainkan anak si Seok. Jadi sampai sekarang anak Kim itu tidak ditemukan, entah masih hidup, entah sudah meninggal dunia. Tetapi yang bikin jengkelnya adalah ketika hasil tes DNA mengatakan bahwa 99,99% bahwa yang mati di apartemen itu adalah anaknya si Seok. Seok pun menyangkal. Dia bilang, itu bukan anak gue, mungkin anak orang lain. Itu jebakan buat gue gitu kan. Hasil forensik tidak ada yang bisa difungkiri dan tidak ada yang bisa lari dari kenyataan dan tidak ada yang bisa ditutupi dengan kebohongan gitu kan. Nah, hasil forensik itu menunjukkan bahwa fix itu adalah anaknya si Seok. Tetapi Seok masih berdalih-dalih ngebacot nggak jelas kayak gitu. Kok gue yang jadi emosi ya?
Ketika ditanya polisi, Seok, apakah kamu benar melahirkan seorang bayi di apartemen yang berada di Gumi? Seok mengaku, saya tidak pernah melahirkan seorang bayi. Bayi apapun lah itu, pokoknya di apartemen Gumi, saya tidak pernah. Seok ini berusia 48 tahun dan dia tidak mengakui bahwa dia telah melahirkan seorang bayi perempuan itu. Tetapi karena hasil forensik itu sudah 9,99 sekian persennya menunjukkan bahwa anak yang meninggal dunia itu adalah Seok, Seok pun mau ngebacot, ngebohong apapun. Kalau hasil forensik itu udah valid, ya udah dia bersalah, itu adalah anak si Seok. Mau Seok bilang itu anak siapa, anak ini anak kucing atau apalah gitu kan, tetap aja dianya bersalah. Tetapi polisi terus menyelidiki dan menanyakan ke Seok di mana anak Kim. Tetapi polisi tidak menemukan titik terang keberadaan anaknya si Kim. Dan I don't know. Very difficult. This is kasus criminal. Lalu polisi pun menanyakan sebuah pertanyaan kepada Kim. Emangnya kamu nggak sadar Kim kalau anak kamu itu ketuker? Kim bilang, gue nggak sadar kalau anak gue itu ketuker. What the fuck is that? Dia aja nggak sadar kalau anaknya itu ketukar gitu kan. Kim, wake up dong, kamu kemana aja gitu kan. Aduh, tega banget sih gitu. Baiklah teman-teman, karena sudah memiliki titik terang oleh kepolisian Korea Selatan, akhirnya mereka pun kedua-duanya disidang. Kok bisa sih? Kim memangnya salah apa? Nih, kesalahan Kim sama si Seok nih. Kim dan Seok pun dijerat pasal yang berbeda. Seok terjerat pasal penculikan dan penganiayaan anak. Loh, kok bisa sih? Ya bisalah. Si Seok udah menganiaya anak kandungnya sendiri dengan meninggalkan anak kandungnya di sebuah apartemen Gumi, dan kamar apartemen itu adalah kamarnya si Kim. Kayaknya si Seok ini punya motif apa gitu ya. Dia tuh sengaja gitu menelantarkan anaknya di apartemennya si Kim ketika Kim itu nggak ada di apartemen itu. Sebenarnya dianya tuh ada dendam apa sama si Kim gitu kan. Dan dia tega banget menganiaya anaknya sendiri untuk kepentingan pribadinya yang gak jelas itu. Dan Kim pun dinyatakan bersalah karena dia menyembunyikan sebuah laporan. Dia tidak melapor kepada polisi bahwa ketika dia masuk ke kamar apartemennya menemukan bocah malang yang udah meninggal dunia itu, dia tidak melapor ke polisi, dia diam aja karena dia takut bahwa polisi bakalan nuduh gue nih, gue yang ngebunuh bocah ini, tapi gue nggak tahu ini bocah anak siapa gitu kan, tiba-tiba udah mati aja di kamar gue gitu. Nah, kemungkinan maybe dia berpikir seperti itu. I think so. Karena rentetan kasus yang emang benar-benar misterius dan sampai sekarang itu tidak dipecahkan. Misteriusnya itu bukan tidak dipecahkan sih, tidak terpecahkan oleh polisi Korea Selatan dan detektif Korea Selatan tidak menemukan titik terang. Titik terangnya itu adalah jawabannya itu yang jawaban yang nggak ditemukan. Dan kenapa story-nya ini menjadi misterius? Karena anaknya Kim itu tidak ditemukan sampai sekarang gitu kan. Kalau emang yang meninggal itu anaknya Kim, oke, fine. Tetapi yang meninggal itu anaknya si Seok. Tapi Seok itu sengaja naruh bayi itu di apartemennya Kim, tidak tahu apa motifnya. Dan si Seok itu dicurigai bahwa si Seok lah yang mencuri anaknya si Kim. Tapi ketika ditanya sama polisi di manakah anak Seok berada, di manakah anak Kim itu berada, Seok tidak mau menjawab. Dan sampai sekarang anaknya si Kim itu nggak tahu hidup atau mati. Sampai sekarang, until now, itu anak nggak ditemukan. Gumi jaraknya dari kota Seoul itu sekitaran 260 km. Dan dari media massa seperti koran, televisi, radio, dan segala macam internet itu menyebar luas atas misteri kematian anak perempuan di sebuah apartemen Gumi. Tapi lebih viralnya lagi, ada seorang bocah yang dianiaya oleh kedua orang tua angkatnya. Tidak tahu apa motif kedua orang tua angkatnya ini menganiaya si bocah malang itu sampai meninggal dunia. Jadi, organisasi perlindungan anak terhadap kekerasan orang tua, baik itu orang tua kandung, orang tua tiri, orang tua angkat, dan sebagainya macamnya, itu sangat meningkat pesat dan lebih tajam dan waspada lagi untuk melindungi anak-anak malang yang disiksa oleh orang-orang tua yang tidak bertanggung jawab.
Oke guys, thank you very much for watching. See you the next video. Bye bye. Jangan lupa, karena yang manis itu hanya milik Lala seorang.